Masya Allah ya, jadi kalau kita lihat tayangan tadi dalam artinya bahwa biasanya ini Sultan ini atau Sultan Hamid ini selalu bersalawat kepada Rasulullah. Dan tadi ada orang anak buahnya ini mengatakan bahwa di mimpinya dia ini bertemu dengan Rasulullah dan berkata bahwa ini Sultan Hamid ini lupa bersalawat padanya pada malam itu. Wah ini Masya Allah nih Ustadz AR nih mau izin nih. Iya, gimana Kalau Bang? udah untuk urusan begini-begini nih kita kan ngeri juga ya kan. Iya, iya, Karena kan iya. saya pernah dengar kalau bicara masalah tentang mimpi dengan Rasulullah itu nggak mungkin salah. Itu pasti Rasulullah karena setan aja nggak bisa masuk dalam mimpi menyerupai Rasulullah. Apa seperti itu ceritanya? Bagaimana penjelasannya? Silakan Ustaz. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah dalam kitab Sahihain disebutkan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqadhatan. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Dalam riwayat yang lain, "Fa inna syaitan la yatakhayyal bi." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya ia telah melihatku seperti dalam keadaan terjaga, artinya dalam keadaan melek gitu. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih. Nah, lantas apakah setiap orang yang datang kepada kita menceritakan bahwa ia pernah melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya, langsung kita terima kesaksiannya? Sebentar. Al-Imamul Bukhari tatkala menceritakan sebuah riwayat tentang Ibnu Sirin, bahwa kalau ada orang datang, dan ini juga Ayyub menceritakan, kalau ada orang datang menceritakan bahwa dia dalam mimpinya bertemu Rasulullah SAW, tunggu dulu. Ibnu Sirin lantas mengatakan, apa yang kau lihat dari sosok itu? Seperti apa akhlaknya, bagaimana perilakunya, karakternya, bentuk fisiknya, akhlaknya, seperti apa? Kalau seandainya ia tidak seperti apa yang dikatakan dalam banyak kitab sirah, banyak riwayat tentang ciri-ciri Rasulullah SAW, khulqan wa khuluqa, ya, khalqan wa khuluqa, akhlak dan karakter penciptaannya, ya, bisa jadi itu adalah mimpi yang bukan bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat tatkala Kulayb ini adalah seorang ulama yang mana bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Kulayb itu langsung ditanya oleh Abdullah bin Abbas, bagaimana sosok yang engkau lihat itu? Bagaimana karakternya? Bagaimana penampakan fisiknya? Maka beliau mengatakan, aku melihat seperti Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Saat itu dia mengatakan, oh kalau seandainya mirip seperti Al-Hasan, fa innahu ra'an nabi sallallahu atau fa innaka ra'aitan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh engkau telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua orang yang memberikan kesaksian bahwa ya saya ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ikut saya kemana-mana. Ya ini tunggu dulu. Karena Muhammad bin Sirin mengatakan, coba tengok apakah kesaksian yang ia lakukan itu atau ia ceritakan itu sama dengan yang kita baca di dalam banyak kitab-kitab sirah yang menjelaskan tentang khalqan wa khuluqa. Karakter Rasulullah, bentuk fisik Rasulullah SAW, bagaimana wajah ganteng beliau. Jangan-jangan ada yang mengaku-ngaku kemudian, maaf nggak ganteng. Ini bukan Nabi kita, sorry. Nabi kita ganteng gitu kan. Ada yang ngaku-ngaku ketemu Rasulullah, tapi ternyata karakter perangai akhlak yang didapat dari mimpi tersebut nggak benar. Wah, atau dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini menandakan yang Anda temui bisa jadi syaitan. Karenanya hati-hati sekali. Misalkan dahulu ada seorang ulama yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, ya, bin Ibrahim Al-Bardazbah, yaitu yang dikenal dengan Imamul Bukhari. Datang kepada beliau dalam mimpinya seorang yang membawa obor, kemudian dia katakan dalam mimpi itu kepada Abu Ismail ini, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ini, dia katakan, engkau dengan obor ini akan menerangkan cahaya Islam kepada umat. Di situ baru, ya itu ada pertanda baiknya. Itu dia benar Rasulullah SAW. Gitu. Jadi juga bertemu dengan Rasulullah ini dalam mimpi ini
bukan berarti kalau misalnya itu benar-benar Rasulullah. Dia jangan Seandainya langsung mengajarkan bilang gitu. hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Betul. Ya? Karakter wajahnya, karakter Betul. akhlaknya itu harus ditelaah juga. Wah, ini Masya Allah nih jadi makin jelas nih bocah yang ada di rumah. Nah ini bicara masalah tentang mimpi nih ya. Katanya nih mimpi ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan bahwa katanya mimpi itu bisa jadi ujian. Loh kok bisa? Langsung aja deh sama-sama sekarang kita langsung masuk ke segmen Al-Quran menjawab.